Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Angga Wigung Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTK ID. Untuk kalian yang baru bergabung jangan ragu langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendukung channel JTK ID supaya semakin berkembang lagi ya. Dan di video kali ini tuh saya kedatangan sebuah produk yang mana produk ini adalah cukup terbaru yang harusnya sebetulnya produk ini akan rilis di Indonesia katanya di bulan September 2021. Namun satu bulan sebelumnya atau di bulan Agustus ini JTK ID mendapat kesempatan atau kiriman pertama atau kiriman lebih dulu ya. Jadi saya bisa merasakan juga untuk produk terbarunya ini dan saya bisa mengetes atau juga bisa men-sharingkan produk terbaru ini ke kalian. Nah, produk ini datang dari brand Corsair. Oke, ini adalah AYO water cooling dari Corsair. Sebetulnya kalau kalian mendengar brand Corsair pasti di benak kalian itu adalah harga yang cukup tinggi. Memang begitu bukan? Karena memang Corsair itu selalu menghadirkan high performance ataupun quality yang cukup baik ataupun yang cukup handal untuk digunakan untuk di PC ataupun yang lainnya ya. Produk-produk Corsair itu bagus-bagus ya. Namun di sini yang mengejutkan adalah di produk terbarunya ini sepertinya Corsair berusaha untuk men-touch kita semua agar bisa lebih terjangkau untuk membeli produknya. Dimana di sini yaitu adalah Corsair H55 RGB yang mana harganya harusnya bisa lebih terjangkau karena seperti kita ketahui AYO water cooling untuk Corsair ini biasanya harganya di atas 1 jutaan, betul kan? Mungkin 1,5, 1,7 bahkan di 2 jutaan tergantung untuk serinya ya. Dan untuk di seri H55 ini di sini berukuran yang memang kecil ya, dengan radiator yang kecil dan juga untuk fan yang 120 mm sehingga di sini mungkin bisa lebih affordable untuk kita beli, yang mana di sini juga sudah memiliki RGB. Tentunya fitur RGB ini wajib untuk disematkan di produk-produk zaman sekarang ya. Kalau nggak ada RGB kayaknya kurang asik. Nah, kira-kira produk terbarunya ini apakah bagus dan harganya berapa sih? Sebetulnya untuk harganya saya juga belum mendapatkan harga yang pasti, tapi rumornya itu harganya di bawah 1 jutaan atau harganya di 900 ribuan, 900 sampai 1 juta lah. Mungkin 999 ribu ya. Tapi itu adalah harga yang cukup affordable menurut saya untuk sebuah Corsair. It's a Corsair ya, ini bukanlah merek atau brand yang lain. Seperti kita ketahui, Corsair itu selalu menghadirkan performance yang memang tinggi dan memang quality yang cukup baik. Jadi dengan harga yang mungkin di bawah 1 juta, saya juga kurang tahu, ini cukup menarik untuk kita pilih nantinya. Dan langsung aja kita bahas untuk produk Corsair H55 RGB ini. Oke, dari boxnya sendiri sebetulnya Corsair di sini nggak terlalu yang istimewa banget. Di sini dibalut dengan warna kuning dan juga warna hitam yang bertuliskan di sini H55 RGB Performance 120 mm RGB Liquid CPU Cooler dengan slogannya Super Chilled, yang mana di sini tentunya bisa mendinginkan prosesor-prosesor yang panas. Apa bisa begitu? Nanti kita akan lihat. Betulkah bisa mendinginkan prosesor yang panas? Nanti kita buktikan. Dan di paket penjualannya memang di sini karena ukurannya 120 mm tentunya sudah dilengkapi dengan radiator yang ukurannya kecil dan juga satu buah fan 120 mm yang mana juga di sini ada water block atau water pumpnya yang sudah dilengkapi dengan yang namanya thermal pasta. Jadi kalian nggak perlu lagi memasangkan thermal pasta ke prosesor yang akan dipasangkan. Jadi sudah ada di water blocknya ataupun di water pumpnya, di sini sudah ada di kuningannya. Kalian langsung tinggal pasang. Dan secara default di sini sudah terpasangkan bracket untuk motherboard ataupun untuk platform dari Intel. Jadi kalau kalian pakai Intel, kalian tinggal memasangkan bracketnya aja. Tapi kebetulan karena di sini saya menggunakan testbed dari AMD Ryzen, sehingga saya harus mengganti bracketnya menggunakan soket untuk AM4. Dan penggantiannya atau pemasangannya juga cukup sangat mudah. Jadi menurut saya ini mudah sekali ya, hanya tinggal pasang bracket, tinggal tancap-tancap aja udah langsung terpasang ya.
Dan mungkin nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja untuk tes sejauh mana, sebagus apa sih performance dari si Corsair H55 RGB ini. Nah, untuk test batch yang digunakan kali ini saya masih menggunakan prosesor yang cukup panas atau prosesor mid-range-nya dari AMD Ryzen, tapi yang memang prosesornya cukup panas, yaitu AMD Ryzen 5 3600 XT, di mana di sini memiliki 6 core dan 12 thread yang suhunya memang panas karena memang si Ryzen 5 3600 XT ini memiliki headroom ataupun ruang yang cukup besar untuk kalian overclock, sehingga ya konsekuensinya akan menambah suhu panas prosesor kalian. Dan kita lihat nanti, kita buktikan nanti apakah H55 RGB ini mampu mendinginkan si prosesornya. Dan motherboard yang digunakan di sini kita menggunakan motherboard yang cukup ciamik dari MSI B550 Tomahawk, yang ini juga pernah saya gunakan dan ini cukup jadi salah satu rekomendasi juga untuk kalian karena saya mencoba overclocking dan juga untuk yang lainnya cukup sangat mudah menggunakan motherboard dari MSI ini ya. Lalu untuk RAM-nya di sini saya gunakan RAM dari Apacer Knox 2 kali 16 GB, jadi berkapasitas 32 GB. Nah, nanti kita akan langsung tes aja seperti apa sih kira-kira penurunan panas dari si Corsair H55 ini. Sebagai gambaran umum, sebetulnya untuk penggunaan CPU cooler bawaan dari AMD Ryzen ini nggak terlalu kuat untuk menahan panas dari prosesornya, sehingga di beberapa rekomendasinya itu harus menggunakan seperti water cooling yang ukurannya 240 mm misalnya ya. Tapi di sini kita akan coba dengan Corsair yang hanya berukuran 120 mm saja. Apakah sanggup atau tidak? Sebagai gambaran umum, untuk menggunakan CPU cooler bawaan AMD itu biasanya suhu untuk full load-nya itu di atas 90 derajat tanpa overclock untuk 3600 XT ini. Apalagi kalau untuk overclock biasanya di atas 100. Nah, apakah H55 RGB ini bisa menurunkan panas di bawah itu? Mari kita langsung lihat. Di sini saya sudah melakukan pengujian off screen, yang mana di sini saya melakukan pengujian yang pertama yaitu menggunakan Cinebench R15. Nah, di pengujian yang pertama di sini saya menggunakan default saja dengan clocknya 3,8 GHz bawaan dari Ryzen 5 3600 XT. Didapatkan di sini suhu pengujian yaitu 84,3 untuk Cinebench R15. Ini cukup baik ya. Dengan menggunakan Corsair H55 ini kita mendapatkan di bawah 90. Tentunya ini adalah salah satu pencapaian cukup baik. Dan saya tes juga di Cinebench R20, di sini mendapatkan suhu yang sedikit lebih tinggi yaitu 85 derajat Celcius. Tapi ini masih tergolong cukup bisa dihandle untuk prosesor yang satu ini oleh si IO water cooling ini. Lalu untuk tes yang ketiga di sini saya gunakan juga Cinebench R23 selama 5-10 menit. Di sini kita dapatkan suhu 87,3 Celcius ya. Jadi memang untuk suhu ini menurut saya masih di bawah 90, jadi cukup sukses lah untuk mendinginkan si Ryzen 5 3600 XT ini. Dan di sini langsung saya coba overclock ke 4,4 GHz dengan tentunya panasnya akan lebih panas lagi. Dan apakah Corsair ini masih bisa menahan suhu Ryzen 5 3600 XT? Langsung aja kita lihat di pengujian option saya. Di sini saya menggunakan tes lagi di Cinebench R15. Setelah di overclock didapatkan suhu ternyata cukup tinggi. Di sini didapatkan 95,4 derajat Celcius, dan untuk Cinebench R20-nya didapatkan suhu 99,4 derajat Celcius. Pada tes Cinebench R23-nya di sini didapatkan 104,6 derajat Celcius dengan kisaran lama waktu 5-10 menit. Ya, tentunya ini adalah salah satu angka yang masih bisa dibilang ditolerir, meskipun ini udah cukup di batas yang udah cukup maksimal lah. Kalau bisa mungkin ini digunakan untuk daily saja tanpa overclocking. Menurut saya H55 ini udah cukup bagus. Tapi kalau kalian mau overclocking, ini udah cukup mentok lah di 4,4 atau 4,5 GHz. Corsair ini sudah mentok di situ aja gitu. Jangan sampai di overclock di atasnya gitu. Dan sebetulnya kalian tidak akan mendapatkan suhu sepanas itu jika digunakan untuk daily gaming. Seperti contohnya saya coba untuk gaming, di mana di sini dengan kondisi prosesor sudah di overclock di 4,4 GHz, saya coba gaming itu suhunya hanya
berkisar di rata-rata 64 sampai maksimal 68 saja. Jadi sebetulnya untuk kebutuhan gaming, Corsair H55 ini masih cukup bisa diandalkan walau prosesornya sudah di overclock ke 4,4 GHz. Namun untuk penggunaan full load dari CPU-nya ketika ini di overclock, ini mungkin agak cukup riskan. Tapi overall, untuk Corsair H55 RGB ini tentunya udah bisa sanggup menahan panas dari Ryzen 5 3600 XT. Karena perlu kita ketahui juga, perlu kita ingat juga, ini adalah Corsair dengan ukuran yang 120 mm. Tapi ini cukup sukses. Jadi bagaimana menurut kalian? Menurut saya ini cukup sukses untuk mendinginkan prosesor, karena kalau misalkan kalian mau gunakan untuk prosesor kelas mid-range lainnya, ini akan sangat cocok. Atau misalkan mau kalian gunakan di Core i5 10600K, ini masih cukup bagus. Walau saya sayangnya tidak punya untuk bahannya, jadi saya tidak bisa melakukan pengujian di Intel. Tapi untuk Ryzen 5 3600 XT ini akan menjadi gambaran umum untuk kalian, karena memang Ryzen 5 3600 XT ini adalah salah satu prosesor mid-range yang cukup paling panas gitu ya. Ini cukup sukses didinginkan oleh Corsair. Kalau kalian cuma mau pakai Ryzen 5 3500, Ryzen 5 3600 yang biasa, tentunya ini cukup recommended sekali. Apalagi untuk rakitan-rakitan PC seperti casing yang kalian gunakan itu tidak bisa menampung air water cooling yang 240 mm atau 360 mm, hanya misalkan 120 mm, ini cukup jadi solusi. Dan juga untuk kalian yang ingin rakit mini ITX, ini juga jadi solusi. Dengan harga yang cukup terjangkau, menurut saya ini adalah produk yang cukup worth it. Tapi tentunya pilihan kembali lagi ke kalian masing-masing. Jadi worth it atau tidaknya itu sebetulnya kembali ke masing-masing. Preferensi pribadi saya ini cukuplah worth it untuk digunakan sebagai gambaran yang sudah kita lakukan tes bersama-sama di video ini. Dan sedikit pengen saya bahas di sini adalah fitur RGB-nya. Memang fitur RGB di kala ini cukup wajib digunakan untuk komponen-komponen PC zaman sekarang. Dan Corsair di sini juga sudah bisa ada disable RGB, yang mana di sini disematkan 3 pin 5 volt ke motherboard kalian jangan salah mencolokkan ya. Jadi ini 3 pin 5 volt bisa kalian sync ke motherboard kalian. Jadi cukup oke lah untuk Corsair, fiturnya cukup lengkap, performance-nya bagus, cukup recommended untuk kalian yang memang untuk merakit PC misalkan mini ITX, atau memang untuk kalian yang memang low budget tapi ingin mendapatkan Corsair. It's a Corsair, ini cukup affordable untuk kalian, which is ini adalah sebuah Corsair ya, bukan yang lain. Jadi Corsair itu memang cukup sudah ternama dan sudah cukup terjamin kualitasnya. Jadi mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam memilih IO water cooling untuk meningkatkan prosesor-prosesor yang panas. Kalau kalian punya budget yang lebih, kalian bisa ambil Corsair seri yang lebih tingginya lagi ya. Tapi ini cukup menjadi pilihan untuk kalian yang ingin mencoba produk Corsair dengan tetap performance yang bagus. Oke, itu saja video dari JTech ID kali ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel JTech ID. Bersama saya Angga Wigno Saputra dan salam JTech ID.